Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau sudah meninggal, sudah wafat, kemudian orang itu meninggalkan sholat, maka berarti dia punya hutang meninggalkan sholat. Bagaimana menurut para ulama, apakah dikodok sholatnya orang yang sudah meninggal itu? Dan bagaimana cara mengkodoinya? Maka kamu harus mindset kamu berpikir begini dulu. Mindsetnya berpikir begini dulu. Awal berpikirnya harus begini. Yang wajib sholat kan saya. Ya kan? Yang wajib sholat kan bapak kamu. Yang wajib puasa bapak kamu. Tapi kenapa kok kamu kalau memang seumpama bapak kamu itu meninggal, kok kamu boleh mengkodok? Bukannya itu ibadah badaniyah, ibadah badan. Maka kata para ulama, menurut madhab kita ahlus sunnah wal jamaah, dikatakan annalil insan ayyaja'ala sawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasilahu. Setiap manusia itu boleh mengirimkan pahala, baik berupa amal ataupun sholat untuk orang lain wa yasilahu, dan itu sampai kepadanya. Ini mindset berpikirnya harus begini dulu. Jadi sebelum ulama menerangkan masalah qadha sholat, diterangkan dulu wa fi syarhil mukhtar madhabu ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya ahli sunnah wal jamaah boleh kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Wa yasilahu, dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal tadi. Maka bagaimana kalau ada orang yang meninggal kemudian dia meninggalkan sholat? Sholat loh ya, saya bicara masalah sholat, enggak puasa. Kalau puasa malah lebih ketat lagi. Kalau meninggalkan puasa itu malah lebih ngeri lagi. Kalau yang meninggalkan sholat ini masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, dalam kitab I'anatut Talibin juz 1 halaman 24, man mata wa alaihi sholatun fala qadha'a wala fidyata. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat terus dia mati, maka dia tidak usah qadha, tidak usah bayar ya. Jadi kok bapak kamu mati, ya wis gak usah diqadai, gak usah dibayar fidyah. Terus dosanya gimana? Dosanya serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngasih hukuman dosa. Kenapa ndak usah qadha? Qadha itu ibadah. Ibadah itu butuh perintah. Sementara tidak ada perintah hadis, tidak ada perintah Al-Quran. Kalau ada orang yang meninggal harus diqadai atau dibayar fidyah kalau dia meninggalkan sholat. Jadi gini konsepnya kalau menurut pendapat yang pertama. Jadi kamu tak ceritakan gimana kok bisa para ulama itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama nggak usah diqadha, nggak usah bayar fidyah. Kenapa? Karena segala sesuatu ibadah itu harus ada perintah. Contoh, kamu tak suruh berdiri, kamu tak suruh ngaji, itu ada perintah. Kalau nggak ada perintah berarti nggak usah ngaji. Mana lo ya? Ada orang diqadha harus ada perintah dari Allah. Kalau ada perintah baru diqadha. Kalau nggak ada perintah berarti nggak usah diqadha. Berarti nggak usah diqadha, nggak usah bayar fidyah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ekstrim ini, terlalu ringan. Pendapat yang kedua, wa fi qaulin kajam'in mujtahidin annahu tuqadha anhu. Pendapat yang kedua adalah yang dinukil dari sebagian para mujtahid. Para mujtahid mengatakan hukumnya wajib diqadha oleh ahli warisnya secara mutlak. Bapakmu mati, kok kamu anaknya, maka kamu wajib mengqadha sholatnya bapakmu. Makanya saya sering bilang, ojo sering ninggalkan sholat walaupun nanti sudah mati, karena kalau kamu yang mati maka yang repot anakmu. Paham? Kalau bapaknya mati punya hutang 3 tahun, yang ganti anaknya 3 tahun lah. Bapak wis mati gek ngerepot-ngerepoti.
Ya, atau jarang sering meninggalkan sholat seperti itu. Alasannya kenapa? Li khabaril Bukhari, karena ada hadisnya Imam Bukhari, ada qiyas di sana, ada penyamaan di sana. Gimana hadisnya itu yang kamu hafal? Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Man mata, barang siapa meninggal. Meninggalkan apa? Wa alaihi siyamun, dia mati, wa alaihi siyamun, meninggalkan hutang puasa, maka shoma anhu, maka ahli warisnya lah yang menanggung puasanya. Ini bab puasa. Puasa dengan sholat sama. Sama-sama apa? Hakullah. Kalau hakul adami kan selesai. Kalau kamu punya hutang, maka wajib dibayar hutangnya. Kan gitu. Kalau hakullah, mestinya ada dalil lagi. Oke, dalam sholat nggak ada, tapi perintah dalam puasa ada. Kalau ada orang meninggalkan puasa, sahih hadisnya, barang siapa meninggalkan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka dia wajib mengganti puasanya. Sholat hakullah, puasa hakullah. Maka sholat walaupun tidak ada dalilnya, disamakan, dikiaskan dengan yang namanya puasa. Paham nggak? Paham ya? Itu pendapat yang kedua. Pendapat kedua, wajib dikodok, nggak ada keringanan. Bapakmu punya hutang 3 tahun, anaknya wajib mengkodok berapa? 3 tahun ini. Hati-hati loh ya. Makanya kiai-kiai kita biasa. Kok ada tradisi kiai-kiai kita biasa. Kok ada orang tetangga meninggal, keluarga kita meninggal, maka biasanya santri mengkodok. Biasa tradisi kita memang sudah seperti itu. Gitu ya. Bahkan di sini dikatakan wa fa'ala bihi as-Subki an ba'di aqaribihi. Ada ulama hebat top namanya Imam Subki. Imam Subki ini hebat-hebatnya ulama. Wa fa'ala. Imam Subki sudah mempraktekkan ini, pendapat ini untuk kerabat-kerabatnya yang meninggal. Kok ono kerabatnya, saudaranya Imam Subki yang meninggal, maka Imam Subki melakukan qada untuk saudaranya. Ini dilakukan ulama hebat, dilakukan oleh kiai hebat, dilakukan oleh ulama top, berarti sudah bisa dijadikan sebagai pijakan. Itu yang keberapa? Yang kedua ya. Yang ketiga menurut Ibnu Burhan. Menurut Ibnu Burhan, wa naqala Ibnu Burhan anil qadim annahu yalzamul wali in khalafatir katan ayyusalliya annahu kasaum. Kalau menurut pendapatnya qaul qadim, itu orang tua yang meninggalkan harta warisan, kemudian dia meninggalkan hutang sholat, maka ahli warisnya harus mengkodok. Contoh, Pak Slamet meninggalkan sawah 10 hektar. Kemudian punya anak Adit. Si Adit dikasih harta 10 hektar sama Pak Slamet. Wes dikasih harta, gampangannya begini, kamu imbal balik. Saya punya hutang, kamu tak kasih harta. Aku yang kerja, kamu yang menikmati. Maka karena kamu menikmati harta saya, kalau saya punya hutang, urusan hakul adami kamu serai, urusan hakullah juga kamu serai. Maka menurut Ibnu Burhan, orang tua yang meninggalkan harta untuk anaknya, maka anak wajib mengkodoi sholatnya orang tua. Ngeri toh. Makanya bapak-bapak ya omong ngono bapakmu ekstrim iki. Pak, mbiyen mun mate jangan ngerepotin kula, Pak. Sampeyan kalau meninggal jangan ngerepoti saya, Pak. Loh maksudnya gimana, Nak? Saya enggak butuh banyak harta, tapi tata sholatmu, Pak. Kalau sampeyan meninggalkan sholat, aku yang kena mengkodoi sholatnya, Pak. Lah ngeri kita. Ya kalau sehari mendingan, kalau 1 tahun kamu enggak mau mengkodoi, tapi kamu menikmati hartanya, lah kurang ajar anak namanya. Tapi kalau bapak miskin enggak punya apa-apa, los, enggak usah dikodoi menurut Ibnu Burhan. Dinukil dari pendapatnya qaul
qaul qadim. Jadi ada pendapat yang pertama, punya tirkah enggak punya tirkah diqadha. Kalau menurut pendapat yang ketiga, punya tirkah baru wajib diqadha. Yang ketiga, yang keberapa? 4. Sebenarnya ada 5 ya. Nanti 5 ini saya sampaikan. Yang kamu tulis itu cuma ada 4. Yang kelima adalah nomor berapa? 4. Nomor 4, wa fi wajhin alaihi katsiruna min ashabina. Ini didukung oleh mayoritas banyak daripada madhab Syafi'i. Ndak usah dikodok kalau madhab Syafi'i. Tapi yut'imu angkulli sholatin muddan. Setiap satu sholat diganti satu mud. Ya. Kalau madhab ashabus Syafi'i, cara mikirnya gini. Sholat itu ibadah badan. Betul ya? Badan kita. Kalau badan kita berarti individu kita yang harus melakukan. Enggak dibebankan kepada orang lain. Kalau orang lain pengen mengganti kita, maka jangan ibadah badan. Tapi diganti dengan ibadah maliyah. Ibadah yang sebangsa harta. Kalau bapaknya ninggalkan sholat, jangan diganti sholat. Cara berpikirnya, tapi diganti dengan harta. Harta boleh untuk mengganti sholat. Berapa per satu sholat? Likulli sholatin mudun. Setiap satu kali sholat satu mud. Satu mud 7 on. Kalau 6 on, ada yang bilang sama saya, 6 on Gus, 6 on kurang. Kalau 6 on masih kurang, 6 on koma sekian. Saya bulatkan jadi 7 on. Makanya zakat fitrah itu berapa? 2 kilo 8 on. Karena 4 mud, 7 kali 4. Berapa? 28, 2 kilo 8 on. Kok bapak kamu ninggalno sholat? Iling-iling-ilingen. Bapak kamu ninggalkan sholat berapa hari Pak? 1 tahun. Menurut pendapat yang keempat, sudah ndak usah dikodok dengan sholat, tapi dikodok dengan harta. Satu sholatnya berapa? 1 mud. Sekarang 1 hari ada berapa sholat? 5. Kalikan 1 hari 7 kali 5. Setahun. Ada Mas, kelenger ini. Hati-hati makanya. Bisa-bisa merepotkan anak cucu. Likulli sholatin muddun. Wasiat ataupun enggak wasiat yang keempat ini. Bapak kamu moro-moro mati deng, enggak wasiat apa-apa, tetap awakmu harus mengganti. Tetap. Moro-moro mati mendadak. Kan ono hadis itu, gimana itu? Hadisnya itu inna ummi uftulitat. Wa azunnuha, uftulitat itu kan mati mendadak. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kan uftulitat berarti enggak walam tusi, enggak sempat wasiat. Yang keempat ini wasiat enggak wasiat, maka dia harus mengkodok anaknya mengganti setiap sholatnya 1 mud atau berapa on? 7 on. Yang kelima terakhir, yang kelima adalah menurut madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, wa qala wa inda Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu tufda anhu idza awsa bihi wa la tuqda anhu. Menurut Imam Abu Hanifah adalah sholatnya diganti dengan fidyah makanan pokok dengan syarat kalau bapaknya wasiat. Wala tuqda, ndak usah dikodoi dengan sholat, tapi dikodoi dengan beras. Kalau bapaknya apa wasiat. Kalau bapaknya apa? Wasiat auso. Kalau enggak wasiat enggak. Ibadah itu, maliyah itu sebagian ulama memberikan syarat harus wasiat. Contoh itu loh, kalau korban, sebagian ulama kan mengatakan, apakah boleh kita korban untuk orang yang sudah meninggal? Maka jawabannya sebagian ulama mengatakan, boleh kalau bapaknya dulu pernah wasiat. Ngomong ini, Jong, kalau saya mati, itu harta saya, kamu tolong korban untuk saya. Berarti kan bapaknya pernah wasiat. Sama dengan sholat. Ketika sholat, bapaknya ngomong, nak,
saya punya utang sholat 10 hari nak. Kalau saya mati gak sempat saya mengkodok, saya wasiat kepadamu nak, tolong ganti dengan harta saya. Maka dia gak usah mengganti sholat, tapi cukup diganti 1 mud setiap sholat. Berarti ada berapa perbedaan di situ? Ada 5 perbedaan dengan cara berpikir yang masing-masing. Terus kalau mensolati niatnya gimana? Niatnya seperti yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kamu bapaknya mati, ibunya mati, besok seumpamane kamu harus punya utang sholat, cara niatnya jangan sampai salah. Cara niatnya usolli fardod duhri, seumpama sholat duhur, usolli fardod duhri kodoan pak selamat lillahi ta'ala. Ngono. Jadi kalau kamu bahasa Indonesianya ya, saya niat sholat fardu duhur untuk mengkodoi bapak saya, atau untuk mengkodoi ibu saya Sumiatun, soalnya nih jelas disebut namanya. Kalau bahasa Arabnya gimana? Usolli fardot duhri kodoan pak kholik seumpamane, kan jelas tau ya. Ngono. Pak Mo jelas. Ya, usolli fardoduri kodoan itu cara mengkodoi. Dan itu dulu saya di Lirboyo sering. Di Lirboyo sering mengkodoi sholat ini sering. Ada orang ini terus minta tolong ke Lirboyo, kemudian santri itu dibagi 5. Santri Lirboyo ribuan, dibagi 5. Yang depan duhur, yang tengah asar, yang dalam maghrib, pinggir-pinggir isya subuh. Selesai. Sholatnya walaupun 1 bulan, 2 bulan sekali sholat selesai, karena yang kodoi ribuan. Kalau yang kodoi sendirian, ya tepos. Punya utang berapa bapaknya? 100 dikodok sendiri, sakit teng-tengan itu ya. Ya carane ulama antik ngono. Al-Fatihah.